Halo, nama saya Sean dari Tangerang Selatan. Selamat datang di Cloud Forest Gardens by the Bay di Singapura yang merupakan mahakarya teknologi, teknik, dan hortikultura. Taman ini merupakan bukti komitmen Singapura terhadap keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan bumi. Di tengah Cloud Forest terdapat air terjun indoor tertinggi di dunia yang diselimuti tumbuhan subur, dikelilingi oleh awan berkabut, dan hutan tropis yang rimbun. Cloud Forest adalah rumah bagi beragam koleksi lebih dari 130.000 tumbuhan dari seluruh dunia, termasuk spesies langka dan terancam punah. Anda akan melihat tumbuhan dari dataran tinggi yang sejuk dan lembab di daerah tropis. Anda juga akan menemukan spesies eksotis seperti tumbuhan kantong semar karnivora, epifit indah yang tumbuh di pepohonan dan bebatuan, serta awet langka yang kita sukai. Struktur kubah objek wisata ini didukung oleh lengkungan baja besar yang membentang lebih dari 50 meter, dan panel kaca memberikan pencahayaan alami sekaligus menjaga interior tetap sejuk dan nyaman bagi pengunjung. Cloud Forest menampilkan sistem pemanenan air hujan yang mengumpulkan dan mendaur ulang air hujan untuk keperluan irigasi dan pendinginan. Sementara, Cloud Forest adalah atraksi paling populer dan terkenal dan memerlukan bayar tiket masuk. Tapi Gardens by the Bay sebenarnya adalah taman seluas 101 hektar yang mengesankan dan terletak di tanah reklamasi dengan lebih dari 1 juta tanaman dari lebih dari 5.000 spesies. Sebagian besar taman-taman di Gardens by the Bay gratis untuk umum. Menjulang tinggi di atas taman, Super Trees ini adalah struktur buatan manusia dengan elemen taman vertikal yang dimaksudkan untuk menghormati Dipterocarpa, salah satu pohon tertinggi di hutan-hutan Asia Tenggara. Struktur ini adalah rumah bagi lebih dari 160.000 tanaman dan dari lebih dari 200 spesies. Saya tidak sabar untuk kembali dan mengunjung setiap fitur di lain waktu. Tetapi untuk saat ini, petualang epik di hutan awan telah menanti. Di sini kita di pintu masuk yang sebenarnya sangat ramai. Hari ini kalau nggak salah adalah weekend, jadi semua orang ada di sini. Aku lebih rekomen datang kalau weekday karena bisa lebih sepi, bisa lebih tenang untuk enjoy tanamannya. Dan sebenarnya di sini sangat berisik karena ada air terjun, terus semua orang lagi teriak-teriak, terus ada banyak suara anak kecil. Suasananya sebenarnya lumayan. Jadi aku rekomen kalau mau datang ke sini weekday lebih bagus. Kalau mau datang ke Gardens by the Bay sebenarnya 1 hari tidak cukup ya karena tamannya sangat besar. Nah, untuk masuk Cloud Forest ada pintu tiket masuk Rp380.000. Nah, di depan kita ada tanaman Schefflera, Bromelia, ada juga Aroid. Dan di sini aku sering didorong orang, diusir orang karena mereka lagi sibuk foto-foto sendiri sama tanaman. Padahal mereka nggak tahu ini tanaman ini ada contohnya di sini ada Anthurium waraqueanum, ada Regale. Ini tanamannya mahal-mahal. Tapi menurutku banyak orang yang datang sini mereka bukan pecinta tanaman, tapi mereka datang untuk kayak foto-foto doang. Terus di sini ada kolaborasi sama Avatar waktu aku lagi syuting. Jadi kita bakal lihat hari ini di taman banyak patung-patung dari Avatar. Di sini ada Bromelia yang lagi berbunga, cakep sekali. Kadang kita lupa kalau Bromelia sebenarnya indahnya di bunganya. Menurutku patung-patung ini sangat distraksi dari tamannya, tapi kalau kita lihat banyak orang datang karena mereka justru mau lihat patung-patung ini dan mau foto bareng. Jadi taman ini harus tarik pengunjung yang bukan pecinta tanaman. Nah, kita juga lihat sebenarnya di taman ini ada banyak banget begonia. Kita bakal lihat lebih dari mungkin ratusan spesies begonia dan mereka sangat rimbun. Banyak begonia juga lagi berbunga di sini. Karena sebenarnya begonia tuh suka cuaca yang adem dan lembab tinggi. Jadi kadang-kadang mungkin kita penasaran kenapa begonia kita mati terus karena sebenarnya di tempat kita tuh terlalu panas. Dan di sini kita lihat ada Philodendron Pastazanum atau McDowell yang sangat ribut dan mereka lagi ngerambat naik ke atas gunung ini. Terus di kanannya juga ada banyak bunga Medinilla yang warnanya merah muda, itu juga cakep sekali sebenarnya. Nah, di sini ada begonia yang ditutupi oleh sedikit lumut, kelihatan warna hijau-hijaunya. Kalau nggak salah namanya begonia Hugh McLaughlin. Jadi di taman ini mereka pakai banyak begonia untuk ngerambat naik ke gunung. Dan juga ada banyak ini namanya Maidenhair Fern Adiantum. Nah, di Indonesia namanya suplir. Dan kita lihat mereka sebenarnya suka ngerambat di atas gunung, apalagi deket air terjun. Di sini di sebelah kiri ada begonia boomer, ya termasuk begonia yang paling mudah dirawat, bisa besar daunnya dan cepat tumbuhnya. Di sini juga ada lagi banyak sekali begonia.
Lihat nih bentuk daunnya, warnanya juga indah. Nih ada orang lagi foto juga sama tanaman. Aku sampai didorong, diusir. Pokoknya hari ini aku lumayan stres sih waktu filming di sini karena lumayan berisik juga di sini dan suasananya sangat kacau gitu. Dan dulu aku pernah datang ke sini mungkin 10 tahun lalu dan waktu itu aku masih belum pecinta tanaman. Jadi aku datang juga belum bisa apresiasi tanamannya kayak sekarang. Nih ini ada banyak lagi begonianya, ada yang ada plaknya, ada yang belum ada namanya. Tapi kita yang bisa enjoy nih. Dan sebenarnya begonia ada banyak tuh hybrid karena mereka tuh gampang disilang. Jadi ini banyak begonia tuh bukan spesies sebenarnya. Aku udah traveling ke banyak negara dan jujur aku jarang banget lihat pecinta begonia di Indonesia. Di Singapura, di Taiwan, di luar negeri deh pokoknya lebih banyak orang yang berhargai dan koleksi begonia daripada di Indonesia. Nggak tahu kenapa ya, mungkin kawan-kawan kalau ada yang suka begonia bisa komen di bawah. Mungkin bisa tulis kenapa, mungkin banyak orang di Indonesia kurang suka begonia atau kurang populer, apakah susah dirawat, atau emang gak masuk estetik di taman Indonesia. Nah ini juga ada banyak banget nih bentuknya, cakep-cakep nih begonianya. Kalau ada yang suka ini videonya bisa di pause untuk lihat detailnya satu-satu dan lihat nih bunganya juga cakep sekali untuk begonia sebenarnya. Kadang waktu traveling aku sedih sih karena banyak begonia yang indah yang kita lihat di luar. Di Indonesia tuh mau beli aja nggak dapet gitu, nggak ada orang yang punya. Mungkin yang tadi aku bilang begonia kalau di cuaca yang terlalu panas dan lembab itu tuh gampang busuk sebenarnya dan daunnya gampang jamuran dan lain-lainnya. Jadi lihat nih mereka di sini sangat rimbun dan sangat happy dan mungkin rawatnya juga gampang di kondisi kayak gini. Nah di sini ada begonia yang sangat common di Indonesia juga gampang nyari. Ini namanya begonia escargot. Dan di sini kita bisa lihat Philodendron verrucosum yang sangat besar nih. Lihat nih daunnya tuh udah gede banget. Jarang di Indonesia bisa ketemu yang daunnya sebesar ini. Dan ini tanaman susah dirawat karena dia sangat disukai oleh hama. Jadi aku sangat respect ke taman ini bisa ngerawat Philodendron verrucosum. Terus ada banyak anthurium juga di atas. Nah di bawah sini juga cakep sekali landscapingnya. Ada Sarracenia di sini. Dia adalah tanaman karnivora dari Amerika Selatan kalau nggak salah. Dan ini beda dari kantong semar yang dari Indonesia yang jenisnya Nepenthes. Sebenarnya tanaman ini suka full sun dan di sini aku lihat di sebelah kanan kirinya ada lampu artifisial. Terus lihat nih begonianya cakep sekali. Kalau nggak salah ini namanya begonia macan di Indonesia. Sangat rimbun, mereka happy banget di kondisi kayak gini, yaitu adem dan lembab. Kalau nggak salah di sini derajatnya hampir 22 atau 24. Pokoknya adem sekali di sini dan lihat nih pohonnya cakep sekali ini. Bahasa Inggrisnya kita namanya weeping willow. Ini ada begonia brevirimosa yang sangat susah dirawat. Di sini juga ada banyak tanaman hutan kayaknya di keluarga Gesneriae yang bunganya mirip Epischia. Cakep sekali, ini bawahnya warna merah daunnya dan berbulu banget tanamannya. Kayaknya dia di cuaca panas ini susah banget dirawat. Ini nggak habis-habis ya begonianya, lihat nih banyak sekali dan aku jarang lihat repetisi. Ini semuanya bener-bener jenis yang beda-beda. Salah satu founder dari Gardens by the Bay atau advisernya, Mr. John Tan, dia emang koleksi begonia. Kalau nggak salah ini banyak begonia mungkin sumbangan dari dia karena koleksi dia bener-bener luar biasa. Dan lihat nih mereka lagi berbunga dan mereka lagi hadapi laut. Di sini temukan begonia yang daunnya indah dan semuanya lagi berbunga nih. Happy banget mereka di sini. Di sini juga ada tanaman, kalau nggak salah ini adalah Pilea, namanya Pilea mollis Moon Valley. Bunganya cantik sekali ya, tapi daunnya ini juga bikin gemesin. Warnanya kontrasnya keren dan teksturnya juga menarik. Dan kalau udah rimbun kayak gini, wow, cakep sekali. Jadi mungkin tanaman ini cocok juga buat landscaping. Di sini aku temukan tanaman yang agak aneh. Kalau nggak salah dia adalah sejenis anggrek dari Ekuador. Ini daunnya indah sekali dan tuh daunnya bunganya keluar dari tengah daunnya. Jadi dia punya bentuk tuh sangat menarik ya menurutku untuk anggrek.
Di sini ada Pilea yang sangat common di Indonesia, kita bisa beli murah. Ada Jopertia atau Calathea lancifolia dan Begonia yang sangat rimbun. Kalau kita pelajari ini landscapingnya cakep sekali di sini. Mungkin ada yang punya halaman, bisa belajar, bisa inspirasi dari sini, teksturnya, warnanya, penempatannya. Dan di sini ada tanaman peperomia yang juga sangat tidak populer di Indonesia, atau mungkin juga karena peperomia susah dirawat di sini. Mereka agak suka cuaca yang agak adem. Nah, di sini juga ada banyak Begonia epiphyt. Lihat nih, mereka tuh bisa manjat naik ke atas gunung. Dan di sini ada banyak yang lagi berbunga. Kalau kita lihat nih ada campuran bunga begonia dan kalau nggak salah itu adalah rhododendron yang merah. Jadi di sini main daun juga main bunga yang merambat ke atas gunung. Sangat cakep ya di sini sebenarnya. Nah, di sini ada peperomia favorit aku, namanya peperomia elongata. Ini aku udah coba 2 kali piara di Indonesia, mati terus. Karena tanaman ini kayaknya agak sukulen, mereka nggak begitu suka air. Jadi ini gampang busuk apalagi kalau kena panas. Nah, di sini ada tanaman Medinilla magnifica dari Philippines. Cakep sekali ya, ini bunganya indah banget. Dan kalau kita pelajari dari taman ini, kayaknya mereka emang suka cuaca yang agak adem. Ini juga ada Hoya linearis yang jarang banget ketemu di Indonesia. Kayaknya mereka emang suka suhu yang dingin, lembab. Kalau di Jakarta sini tuh aku pernah ngerawatin ini tapi mati melulu. Bahkan sering lihat waktu di Puncak atau di Bogor tuh mereka sangat happy di sono. Jadi untuk temen yang gagal ngerawat di sini di dataran rendah di Indonesia, jangan putus asa, emang karena tanaman ini nggak cocok buat cuaca kita. Dan linearis ini sebenarnya adalah Hoya yang bisa berbunga cakep. Terus lihat tuh dia ada aroid di belakang, kalau nggak salah dia epipremnum atau philodendron. Cakep sekali nih komposisinya. Terus ini juga ada jendela, kalau kita lihat ke bawah itu menarik banget karena di sini tuh jendelanya ada dibingkai oleh tanaman rambat. Ada akar-akarnya juga kelihatan menarik dari sini. Di sini juga ada banyak pakis. Sebenarnya pakis tuh sangat suka air, jadi kayaknya ini siramannya by misting. Nah, di sini juga ada satu jendela lagi. Kalau kita lihat ke bawah, adem banget suasananya. Di kiri kanan, atas bawah tuh ada tanaman, ada aroid, ada pakis, ada juga tanaman yang lagi berbunga, begonia. Ini komposisinya sangat cakep. Moga-moga teman-teman yang nonton bakal rasa inspirasi. Di sini juga ada tanaman rambat aroid. Kalau nggak salah ini anthurium yang gantung. Aku kurang tahu namanya, ada yang pallidiflorum kalau nggak salah. Tapi daunnya tuh udah sangat besar banget nih, lihat. Kalau di Indonesia ini harganya masih mahal banget untuk tanaman ini. Nah, di sebelah kiri ada Anthurium vitarifolium yang kita panggil Anthurium dasi di Indonesia. Itu sekarang kayaknya udah mulai nggak mahal di Indonesia. Dan itu Anthurium yang sangat cakep menurut aku. Ini keren banget ya. Lihat nih, dia di atas kepala kita, ini tanaman. Dan Anthurium ini lagi berbunga kalau kita lihat di sini. Bahkan udah lagi berbiji kalau nggak salah. Untuk teman-teman yang penasaran, ini adalah bunga dari tanaman karnivora Nepenthes. Cakep sekali ya. Nah, di sini kita lihat dia nggak banyak kantongnya. Mungkin kantongnya agak di bawah, tapi di atasnya mereka agak keluar bunga karena dia lebih mature gitu di atasnya. Ini juga cakep sekali, ada bunga rhododendron di sini. Banyak orang lagi foto-foto di sini karena bunganya lagi mekarnya cakep sekali. Rhododendron ada banyak spesies dan juga banyak hybrid, sering pakai di garden dan mereka bisa terima cahaya yang teduh yang nggak full sun, tapi tetap bisa berbunga. Ini cakep sekali ya kalau lihat di atasnya nih. Ada satu arch gini, terus ada banyak anthurium dasi yang banyak jenis menjuntai ke bawah. Kalau lihat sekitar kita, semua orang tuh lagi senyum, mereka happy banget di sini. Terus di sini ada juga banyak tanaman Nepenthes di sini dan banyak tanaman bromelia, pakis dan lain-lainnya. Dan kita kalau lihat di belakang ini adalah dari artis terkenal di US namanya Dale Chihuly. Dia tuh bikinnya dari kaca yang ditiup. Untuk teman-teman yang punya kebun yang besar, bisa ditaruh berapa skulptur atau seni biar lebih keren tamannya. Nah, di sini ada Marina Bay Sands, yaitu kasino di Singapura. Lihat nih di luar, cakep sekali, banyak hutan. Jadi Singapura tuh bener-bener green city karena dari pemerintahnya sudah sangat mendukung tanaman hias dan taman-taman untuk bikin kotanya hijau dan bisa banyak turis mau datang ke Singapura.
Bisa terbukti di sini kalau sebenarnya taman ini tuh sangat full, banyak orang datang dan mereka membayar untuk datang ke sini. Di sini juga ada banyak tanaman yang lagi berbunga. Kalau nggak salah ini semua adalah rhododendron. Dan lihat nih, semua orang tuh happy banget di sini. Banyak lagi foto-foto, banyak lagi enjoy. Karena di dunia ini nggak ada taman yang kayak gini lagi. Ini benar-benar one of a kind di sini. Di sini ada anthurium bunga. Lihat nggak di sebelah kiri bunga merah itu ada Anthurium andreanum. Bisa nggak kalian membayang cara maintenance-nya tuh kayak gimana? Ini kalau nggak salah aku baca mereka sebulan emang sekali mereka naik lift yang kayak boom lift yang tingginya 35 meter untuk maintenance tanaman. Dan itu juga limited, jadi mereka benar-benar harus efisien dengan waktu. Sangat effort ya, lihat nih. Wow. Untuk teman-teman yang ke Singapura, silahkan datang ke Gardens by the Bay, ke Cloud Forest, karena aslinya lebih cakep. Ini kita hanya shootnya sebagian doang. Di sini wanginya enak, rasa sejuk, ada wangi dari tanamannya yang kita susah lihat ya, susah nikmat dari video doang. Di sini ada Anthurium baluanum di sebelah kiri, ada di kanan ada McDowell atau Philodendron pasazanum. Wow, tapi kalau kita lihat ya, jujur, aku belum lihat satupun Monstera di sini. Walaupun ada Ansoni atau Monstera deliciosa salah satu Monstera pun nggak ada. Bikin penasaran ya, kenapa mereka nggak pasang Monstera di sini. Nah di sini ada Begonia brevihermosa yang sangat rimbun juga. Ini kalau aku lihat di Bogor, mereka happy banget di sana. Tapi kalau bawa ke Jakarta, wah forget it deh, mereka tuh nggak mungkin hidup di sini. Untuk yang penasaran, di sini ada banyak atraksi. Ini juga dari Avatar. Dan kalau kita ke arah ke bawah, keluar dari garden ini bisa lewat display lampu. Ini yang menarik. Terus ada show. Kalau ini show kita lihat lampunya mengikuti jejak kaki kita. Dan di sini kita udah deket di pintu keluar. Dan di sini sebenarnya area yang paling cakep karena di sini ada banyak tanaman begonia, peperomia, ada banyak tanaman hutan yang kecil tapi menarik dan indah di sini. Jadi udah kayak terrarium di bawah sini. Dan kalau lihat mereka pakai lampu artifisial yang warnanya ungu. Nah itu bikin tanamannya subur di sini. Di sini ada satu begonia yang daunnya sangat besar. Kita nggak kelihatan besarnya karena dia agak jauh dari tempat yang aku berdiri. Tapi lihat nih, ini landscapingnya begonia di atas begonia. Menarik banget ya, tuh warnanya sangat iridescence, susah dideskripsi warnanya di sini. Dan kalau lihat nih, kabutnya sangat tebel, bikin ini suasananya sangat magical, kayak di mimpi. Oke kawan-kawan, aku akhir di sini dulu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like biar YouTube bisa push video aku ke pecinta tanaman lain. Salam sehat semuanya.